Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya, tentunya masih di channel Petani Sawit. Di video kali ini saya akan mereview tentang cara membuat pupuk fosfat organik. Oke lah sahabat tani, kita langsung ke tutorialnya saja. Yang pertama, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat pupuk fosfat organiknya. Bahan yang paling utama untuk membuat pupuk fosfat organik ini yang sengaja diambil dari sabut kelapa, karena sabut kelapa ini memiliki kaya unsur hara fosfat yang masih banyak orang-orang belum mengetahui manfaatnya. Kemudian ada juga gula merah. Gula merah ini yang dihasilkan dari pohon aren dan diolah menjadi gula merah. Kemudian ada kerokot. Kerokot ini adalah sejenis rumput yang mudah tumbuh dan mudah didapatkan. Ini juga memiliki unsur hara yang tinggi. Dan saya juga menyediakan E4. E4 ini yang terbuat dari hasil yang difermentasi yang memiliki bakteri aktif. Ini gunanya untuk melancarkan proses fermentasi nantinya. Di sini saya juga menyediakan batang pisang. Batang pisang ini juga memiliki kaya unsur hara, termasuk unsur hara kalium. Saya juga menyediakan goni dan plastik hitam. Ini adalah semua bahan-bahan yang saya butuhkan. Cara yang pertama, gula merah ini kita iris-iris, karena gula merah ini sedikit memakan waktu yang agak lama. Karena gula merah ini kita proses kembali sebagaimana seperti cara membuat gula merah kembali. Kini saya sudah hampir selesai mengiris-iris gula merah ini sampai halus-halus agar mudah larut. Kemudian kita panaskan air kira-kira setengah liter atau secukupnya. Tunggu hingga sampai mendidih. Kemudian kita masukkan gula merah ini yang sudah diiris-iris. Tunggu sampai gula merah ini benar-benar sudah mendidih dan sudah berubah warna menjadi seperti tetes tebu. Kemudian kita matikan dan lalu kita dinginkan agar benar-benar dingin. Untuk proses yang kedua, sabut kelapa ini saya potong-potong halus. Jangan terlalu besar-besar agar mendapatkan hasil yang bagus. Sabut kelapa ini saya potong lumayan banyak, karena semakin banyak sabut kelapanya yang dipotong-potong, semakin tinggi unsur fosfatnya dan semakin bagus. Dan setelah saya selesai memotong sabut kelapa ini secukupnya, kemudian saya akan masukkan ke dalam ember yang sudah saya sediakan. Saya akan masukkan potongan sabut kelapa ini ke dalam ember ini sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan kemudian untuk proses selanjutnya, ini adalah rumput krokot. Rumput krokot ini sangat mudah untuk didapatkan. Mungkin barangkali teman-teman banyak yang belum mengenalnya. Rumput krokot ini jika susah kamu dapatkan, barangkali kamu akan mencobanya nanti. Nggak usah memakai rumput krokot ini juga tidak bermasalah, karena rumput krokot ini hanya penambah bahan saja. Namun apabila ada semakin bagus, jika memang tidak ada, tidak bermasalah sama sekali. Setelah saya selesai potong-potong krokot ini, kemudian saya akan masukkan ke dalam ember yang sudah terisi sabut kelapa tadinya. Untuk proses selanjutnya, di sini saya iris-iris sampai halus debok pisang ini. Debok pisang ini, jika kamu nantinya ingin mencoba cara ini, debok pisang ini tidak boleh di blender atau ditumbuk halus. Dan setelah saya selesai nanti memotong-motong halus, kemudian debok pisang ini saya akan masukkan ke dalam goni yang telah saya sediakan nantinya. Debok pisang ini saya perlu secukupnya saja dan tidak akan saya habiskan. Dan setelah saya selesai mencincang-cincang halus, kemudian saya masukkan ke dalam goni yang saya sediakan tadinya. Dan goni diikat
sekuat-kuatnya. Kemudian ujungnya dipotong agar tidak terlalu ribet. Kemudian dimasukkan ke dalam ember yang sudah terisi sabut kelapa dan krokot tadinya. Setelah itu kita masukkan air sekitar 20-an liter. Untuk debit airnya jangan terlalu penuh karena kita harus menyiapkan ruang udara nantinya dalam proses fermentasi nantinya. Jika selesai sudah dikasih air, kemudian saya akan mencampurkan terlebih dahulu E4 dengan gula merah yang tadi saya sudah masak menjadi tetes tebu. Setelah itu saya akan memasukkan E4 ini ke dalam tetes tebu atau gula merah yang sudah kita olah tadinya. Sekitar 10 tutup E4-nya sudah cukup. Ini adalah proses yang paling utama untuk fermentasi nantinya. Jika kamu tidak memiliki E4 ini, kamu bisa menggunakan telur atau telur ayam kampung atau telur bebek untuk proses pembuatan bakterinya. Dan setelah itu kemudian dikacau-kacau dan dimasukkan ke dalam ember yang sudah terisi bahan-bahan tadinya. Kemudian kita tekan-tekan ke bawah biar semakin merata dan keseluruhannya sudah tercampur. Jika sudah benar-benar tercampur nantinya, kita tinggal proses penutupan. Wadah ini harus kita tutup dengan plastik yang tidak bocor udara agar benar-benar fermentasinya berjalan bagus. Dan setelah proses fermentasi ini berjalan dan selesai, kita tutup. Fermentasi ini harus kita buka sekali 1 hari untuk membuang gas yang ada di dalam ember ini selama 14 hari berjalan. Setelah selesai dibuang, kita tutup kembali. Nah, seperti inilah cara membuat proses fermentasi pupuk fosfat cair atau pupuk organik cairnya. Selamat mencoba, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.